Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat Nusantara dimanapun berada, insya Allah kami doakan supaya Sobat Nusantara tetap dalam keadaan rahayu dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sobat Nusantara, insya Allah untuk vlog kita hari ini kita sedikit menyinggung tentang bagaimana pentingnya ilmu makharijul huruf dan tajwid. Jadi Sobat Nusantara, seperti yang kita sudah jelaskan pada video sebelumnya, kami sudah sampaikan tentang rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Titik pokok pembahasan kita kali ini ingin merujuk ke rukun Islam. Jadi rukun Islam itu Sobat Nusantara ada 5, ya, mungkin kita sama-sama sudah paham, sudah hafal. Pertama yaitu bersahadat, ya. Kedua mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima naik haji jika mampu. Titik poin pembahasan kita adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Jadi Sobat Nusantara, sholat itu pun memiliki rukun. Nah, sholat itu memiliki rukun. Rukun sholat itu ada 13. Jika terhitung dengan tumak ninahnya menjadi 18. Ya. Jadi rukun sholat itu ada 13. Nah, yang menjadi titik pokok pembahasan kita adalah rukun sholat itu ada 13. Dan rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun sendiri memiliki rukun. Apa rukunnya? Al-Fatihah harus dibaca dengan makharijul huruf dan tajwid yang tepat, yang jelas. Apabila surat Al-Fatihah tidak dibaca dengan makharijul huruf dan tajwid yang tepat, maka surat Al-Fatihahnya gugur. Apabila surat Al-Fatihahnya gugur, maka rukun sholat yang keempat pun ikut gugur. Apabila rukun sholat keempat gugur, maka sholatnya pun jadi gugur. Apabila sholatnya gugur, maka rukun Islam yang kedua pun menjadi gugur. Kalau rukun Islam yang kedua menjadi gugur, maka rukun agama menjadi gugur pula. Nah, jadi begitu pentingnya kita belajar tajwid dan makharijul huruf supaya pembacaan dalam surat Al-Fatihah menjadi sahih. Apabila makharijul huruf dan tajwidnya benar dalam membaca surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihahnya sah. Apabila surat Al-Fatihahnya sah, maka sholatnya pun ikut sah, karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat yang keempat. Jadi Sobat Nusantara, cara membaca Al-Quran itu disebut dengan ilmu tajwid. Nah, cara membaca per huruf dari Al-Quran itu disebut dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf di dalam membaca Al-Quran. Sobat Nusantara, banyak di antara kita, termasuk saudara-saudara saya, ya, yang mana salah dalam membaca makharijul huruf. Ini hati-hati. Apabila salah dalam membaca makharijul huruf, maka bisa berarti lain di dalam Al-Quran. Yang perlu kami tegaskan di sini, ada beberapa huruf yang harus dibaca berbeda, jangan sampai sama bacaannya. Ya. Yang pertama ada hamzah dengan ain. Hamzah dengan ain. Dan yang kedua ada ta dengan to. Nah, ta dengan to. Yang ketiga ada tha, sa, sin maksud saya, shuin dengan so. Nah, ada juga kof dengan kaf.
Ada juga ha dengan ha. Nah, ada juga za, zaid sama zo. Nah, jadi Sobat Nusantara, banyak dari kita yang menyepelekan hal ini, yang menyepelekan makharijul huruf. Padahal makharijul huruf ini sangat penting dipelajari supaya benar tata cara kita membaca surat Al-Fatihah untuk memenuhi rukun sholat yang keempat. Maka di sini kita perlu terangkan, kebanyakan dari kita hampir sama membaca huruf-huruf ini, padahal huruf ini jelas berbeda. Ya, kami kasih contoh. Hamzah dengan ain. Itu kalau hamzah seperti biasa ya. Kalau saya bacakan ya. A i'an, u'u. Jadi jelas berbeda ya. A dengan a, i dengan ai, u dengan au. A'udzu billah itu hamzah dengan ain. A'u, jadi yang ini dibaca a, yang ini ain, dibaca lebih dalam lagi a. Nah, ini ditenggorokan di sini ya. Jadi dibaca a. Nah, a, i'an, u'u. Sobat Nusantara harus latihan berulang-ulang supaya jelas perbedaannya, mana hamzah mana ain ya. A, i'ai, u'u. Nah, lalu yang kedua ada ta to. Ta dengan to. Ta to, ti ti, tu tu. Harus berbeda ya. Ta to, ti ti, tu tu. Jadi to itu ada getaran di sini. Ya, ta to, ti ti, tu tu. Nah. Dan yang selanjutnya ta, sa, sha, so. Saya ulangi. Ta, sa, sha, so. Apabila baris bawah fi, si, shi, su. Thu, su, shu, su. Harus berbeda ya. Harus berbeda antara ta, sin, shin dengan so. Harus berbeda pembacaannya. Ta, sa, shi. Mohon maaf masuk angin. Ta, sa, sha, so. Fi, si, shi, su. Thu, su, shu, thu. Thu, su, shu, su. Ihdinas siratal mustaqim. Itu pakai shad. Jangan dibaca ihdinas sirata, salah. Atau jangan dibaca ihdinas sirata, salah. Ya. Jadi ta, sa, sha, so. Fi, si, shi, su. Jadi berbeda ya. Thu, su, shu, su. Jadi harus bisa dibedakan. Jangan sampai dibaca sama. Ini dilatihkan ya, dilatihkan ya. Lalu ada qaf, ada ka. Kaf. Kalau ada baris atas dibaca ka. Ka. Di baris bawahin ki. Di baris depanin domahin ku. Berbeda ya. Ku. Nah, ini harus dilatihkan. Ya. Terus ada ha dengan ha. Ada ha dengan ha. Apabila baris atas ha, hi, hu. Jadi dibaca harus berbeda. Ya, ha, hi, hu. Dan yang kedua ada da, zai, zo. Nah, kalau da itu lidah kita sedikit digigitnya. Da, za, zo. Zi, zi, zi. Berbeda ya. Zi, zi, zi. Nah, the, zu, zu. Berbeda ya. Suaranya berbeda ya. The, zi, zi. The,
zu. Berbeda ya. Dhi, zi, dhi, zi, zui. Dhu, zu, zu. Dhu, zu, zu. Berbeda. Harus dibedakan. Dan ada da dengan do. Da, do. Di, di. Du, du. Da, do, di, du, du. Jadi kalau do itu ada getaran di pipi. Sobat Nusantara, silakan ini dilatihkan karena makharijul huruf itu sangat penting. Apabila makharijul hurufnya salah dalam membaca surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihahnya pun tidak sah. Kalau surat Al-Fatihah tidak sah, maka rukun sholat yang keempat pun menjadi kurang sempurna, menjadi tidak sah. Ya, kalau sudah rukun sholat tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sudah sholatnya tidak sah, maka rukun Islam yang kedua menjadi tidak sah. Apabila rukun Islam yang kedua tidak sah, maka Islamnya bagaimana jadinya kan? Maka rukun agama pun demikian. Jadi sangat penting kita belajar tajwid dan makharijul huruf. Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa atau tepat mengucapkan huruf-huruf yang biasanya bersambung seperti ini, yang biasanya hampir sama. Kadang ain dibaca hamzah. A'udhu itu salah. Jadi harus a'udhu. Assalamualaikum. Ainnya terus jelas. A'a, ta, to, ta, sa, sha, so, ko, ka, ha, ha, da, za, zo, da, do. Jika baris bawah, i'i, i'i, ti, ti, si, shi, su. Ya. Qi, ki, hi, hi, di, zi, zui, di, di. Jadi banyak kita terjebak di sini. Semoga ini bermanfaat buat saudara-saudara sekalian, semutan dari Senamian, sahabat Nusantara dimanapun berada. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Yang penting saya sudah menyampaikan. Silahkan kalau mau didengar atau tidak didengar silahkan. Pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rahayu dan sejahtera. Apabila itu benar itu datang dari Allah, dan apabila itu salah itu datang dari hawa nafsu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.